Sickness won't give up, but frustration couldn't take me out. Injustice couldn't pull me down. I win. Sickness won't give up, but frustration couldn't take me out. Injustice couldn't pull me down. I win. By the blood-stained banner I win. I win. I win. I win. Through the sacrifice of Jesus I win. I win. I win. I win. Sickness won't give up. No, but frustration couldn't take me out. Injustice couldn't pull me down. I win. Sickness won't give up. No, 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 but frustration couldn't take me out. Injustice couldn't pull me down. I win. By the blood-stained banner I win. I win. I win. Through the sacrifice of Jesus I win. The sacrifice of Jesus I win. I win. I win. Through the blood-stained banner I win. All because of you, God, I win. We put our faith in you. Oh yes I do. I win. Through the sacrifice of Jesus I win. Oh yeah. We've got the victory. I win. Oh, as far as eyes can see lies my destiny. God is calling me greater, victor, winner. As far as eyes lies my destiny. I hear you calling me greater and victor and winner. Lies my destiny. God is calling me. He's calling me. Say, I'm a winner. Yes, that's who I am. I win, yes I do. I shall be the head and not the tail. I'm more than a conqueror through the sacrifice of Jesus. I win, and I'll keep on winning, 'cause I'll speak your word over me. Hey, hey, no weapon formed shall be able to prosper. Thanks be to God who causes us to triumph. I'm on the winning side. Oh yes I am. Even though I don't deserve it, Lord, I've been winning since you left that cross. Oh, I win. Shalom saudara, berjumpa lagi pada renungan online hari ini. Seperti biasa, harapan saya kepada setiap saudara, semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai sejahtera yang dari Kristus
ada bersama saudara. Nah, renungan kita pada siang hari ini, saya memberi judul The Last Call, panggilan terakhir. Saudara, seringkali kita mendengar syarat panggilan di bandara, di airport, untuk keberangkatan bagi pesawat yang akan segera take off. Penumpang yang belum masuk dan menempati kursi akan dipanggil berulang-ulang supaya segera masuk di dalam pesawat. Biasanya berbunyi demikian, perhatian kepada penumpang atas nama Yusman Legawa. Nomor penerbangan JT836 Lion Air. Tujuan Pontianak akan segera berangkat. Dimohon agar segera masuk dalam pesawat. Kurang lebih demikianlah panggilan itu. Yang ini akan dilakukan berulang-ulang sampai kepada panggilan terakhir. Jika penumpang tidak juga masuk dalam pesawat, maka pesawat akan take off dan penumpang tersebut akan ketinggalan. Pernahkah mengalami demikian? Nah, saudara, sudah berapa kali kan dalam perkara ini Tuhan memanggil kita untuk segera kembali, untuk segera datang, bertobat, meninggalkan sesuatu yang buruk, meninggalkan perkara-perkara dosa, dan Tuhan terus-menerus memanggil dengan berbagai cara. Ya, pernahkah kita renungan hal tersebut? Atau apakah kita tidak peduli, terus berjalan di dalam dosa, hawa nafsu duniawi yang terus diumbar tanpa mencoba untuk mendengarkan suara Tuhan? Saudara, sesungguhnya Tuhan tidak mau ada yang ketinggalan pesawat. Tuhan tidak mau ada yang tidak bersama-sama dengan Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah ingin bersama-sama dengan ciptaannya. Jangan sampai itu merupakan panggilan terakhir buat saudara. Ya, jangan sampai saudara tidak punya kesempatan lagi. Jika saudara tidak peka, maka pesawat akan benar-benar berangkat dan saudara tertinggal. Saudara ingat di dalam Yeskiel 33 ayat 11, itu dikatakan demikian. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Saudara, ayat ini mengingatkan kita semua. Tuhan selalu memanggil, ya. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya itu terus lenyap. Tuhan tidak ingin. Tuhan ingin selalu dipanggil untuk bersama-sama dengan Tuhan, yaitu masuklah di dalam pertobatan. Nah, saudara, ada penglihatan Yohanes, kita akan membaca di dalam Wahyu 14. Ini menggambarkan pemberitahuan tentang penghakiman. Ya, saya bacakan buat saudara. Wahyu 14, Anda boleh baca mulai 6 sampai 13 ya. Saya bacakan demikian. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Apa katanya? Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan segera sesudah itu malaikat kedua dan ketiga menyusul untuk mengumumkan kutuk dan vonis kehancuran serta hukuman kekal bagi semua orang yang memberontak terhadap Allah. Jadi ini penglihatan penting buat kita yang masih hidup, saudara. Namun di sisi lain Allah juga menjanjikan sebuah kebahagiaan kekal bagi mereka yang hidup dan mati di dalam Tuhan. Itu ada di dalam ayat 13 ya.
Kitab Wahyu ini kepada Yohanes adalah kitab terakhir di dalam kanon yang menutup sejarah Perjanjian Baru. Kitab ini juga merupakan sebuah kitab yang berisi tentang penglihatan, lambang, tanda, bilangan, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran Tuhan kepada bangsa Yahudi. Panggilan terakhir untuk saudara. Saudara, perhatikan, setiap orang itu punya sumbu kehidupan yang berbeda-beda. Ada orang yang sumbunya panjang sekali, ada yang sumbu hidupnya pendek. Ya, dan kita nggak tahu masing-masing seberapa panjangnya sumbu hidup itu. Ada orang yang bisa berusia sampai 90 tahun. Tapi sebaliknya ada yang sumbunya pendek, hanya 40 tahun sudah pulang ke rumah Bapak. Nah, saudara, belakang hari ini saya mengikuti berturut-turut prosesi kematian, ya. Bahkan yang kemarin minggu saya pelayanan itu ada juga seorang jemaat yang mengalami kematian yang tidak diduga oleh semua rekan dan saudaranya, ya. Memang saudara, kalimat kata memento mori, M dan M itu mengingatkan kita semua. Perhatikanlah kematianmu. Ingatlah bahwa engkau pasti mati. Ya. Dan saya mau bercerita kepada saudara, ya. Ini biasa yang terjadi, peristiwa umum yang ada di rumah duka. Biasanya di dalam rumah duka itu seringkali menggunakan beberapa ayat, ya. Contohnya, mereka akan memakai Pengkhotbah 7 ayat 2 yang demikian bunyinya. Pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Nah, ternyata banyak orang yang tidak memperhatikan, saudara. Ya. Lalu disambung dengan Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam bahasa Inggris ditulis, for me to live is Christ and to die is gain. Ya. Kalau hidup itu ya untuk Kristus, kalau aku mati itu keuntungan. Saudara ingat masih Wahyu 14 ayat 13, ini juga sering disampaikan di dalam rumah-rumah duka, ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara taruh perhatian, segala perbuatan mereka masa hidup, ya, itu akan menyertai mereka. Apa hubungannya ayat ini dengan ayat yang kita baca sebelumnya, ya, yang di Filipi dengan Wahyu ini? Sangat berhubungan, ya. Kalau aku hidup untuk Kristus. Dan kalau aku mati, itu keuntungan. Sedangkan di sini dikatakan berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Ya. Karena mereka istirahat dari jerih lelah semasa hidup. Dan jerih lelah mereka ini, perbuatan ini akan menyertai mereka di dalam kematian mereka yang meninggalkan bumi itu. Hubungannya demikian. Pertanyaannya bagaimana? Milih mati atau hidup kalau melihat seperti ini? Tergantung, saudara. Kalau semasa hidupmu, engkau hidup tidak untuk Kristus, engkau hidup hanya untuk kedagingan, duniawi, hawa nafsu, kepuasan, kesukaan-kesukaan hidup yang menghibur diri, kalau hanya untuk itu, maka kematian bukan keuntungan, tapi kematian itu petaka, ya, malapetaka. Kematian itu bisa disebut keuntungan apabila saudara selama hidup
saudara hidup di dalam ketaatan kepada Kristus. Ya. Saudara hidup di dalam kekudusan. Taat dan setia kepada Tuhan. Menaruh hormat kepada Tuhan. Dan inilah yang dikatakan selama hidup itu ada jerih lelah. Ya. Sehingga kalau mati dalam Tuhan, dia sudah tidak jerih lelah lagi. Memikul salib demi kebenaran. Dia selesai. Tapi segala jerih lelah ini akan dibawa perbuatan ini menghadap Tuhan. Disebutlah kondisi yang seperti ini, engkau beruntung. Kalau kau mati, engkau beruntung. Sebab semasa hidup engkau berjuang jerih lelah untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk kita semua, apabila kita tidak ada jerih lelah untuk Tuhan semasa hidup, maka percayalah, kematian itu bukan keuntungan, tetapi kematian itu menjadi malapetaka. Nah, terus pesannya apa ini bagi kelompok orang yang belum bertobat khususnya? Mari kita akui dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan kita dan segera berbalik dari semuanya itu. Buat komitmen, jangan menunda 1 jam saja. Jangan kau tunda. Karena apa? Kita nggak tahu. Hidup kita ini seperti uap. Sebentar aja terus hilang lenyap. Kalau 1 jam ke depan ada apa dengan hidup kita, kita nggak ngerti. Sebab itu jangan sekali-kali menunda perkara demikian. Tuhan memanggil engkau untuk datang bertobat. Ya. Lepaskan, tinggalkan dosamu, buat komitmen kepada Tuhan, selesaikan secara pribadi kepada Tuhan, bahwa engkau menjadi umat yang bertobat. Dan pesan yang kedua kepada orang-orang yang sudah bertobat, apa pesannya? Pesannya jangan engkau terlena bahwa sisa hidup kita di bumi ini adalah perjuangan tiada akhir. Kita harus tekun menurut perintah Allah. Setia mempertahankan iman dengan benar. Jangan sampai hidup saudara dan saya itu tereliminasi pada saat-saat terakhir. Ya. Tuhan Yesus mengingatkan. Sekali lagi Tuhan Yesus ingatkan. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Matius 19 ayat 30. Saudara, jangan terlambat. Nah, bagaimana caranya kita supaya kita ini peka, mampu mendengar panggilan dan suara Tuhan kepada kita? Tidak ada cara yang lebih baik kecuali saudara itu disiplin, rajin terhadap firman Tuhan, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, agar orang yang merenungkan itu akan selalu muncul kesadaran-kesadaran hidup. Ya. Kesadaran itu semakin menguat, semakin menguat. Kalau kesadaran itu kuat, engkau akan mampu untuk bertindak. Ya. Berdoa jangan pernah kau tinggalkan. Mintalah Roh Kudus untuk terus berkarya di dalam hidup kita, hidup saudara. Jangan Roh Kudus kau biarkan di dalam diri saudara, tapi ajaklah bersama-sama dengan komitmenmu untuk mau berkarya di dalam hidup saudara. Sekali lagi, mohon ampun kepada Tuhan atas semua kesalahan-kesalahan dan dosa saudara. Inilah saatnya saudara membuat komitmen. Ingat, jangan-jangan merupakan panggilan terakhir buat saudara. Amin. Demikianlah renungan kita siang hari ini. Dan kita akan berjumpa kembali minggu depan dengan tema yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati.